Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hadi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi looping, struktur for, do while. Mungkin juga bersama nanti ada notasi algoritma menggunakan looping dan beberapa contoh kasus pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja bisa kita lihat pada materi di mana secara umum ya looping atau perulangan pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Fungsinya untuk memerintah komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Semua bahasa pemrograman menyediakan berbagai model struktur ulangan. Pada contoh kali ini, kita menggunakan Python yang juga melakukan atau menyediakan tipe melakukan perulangan, di mana ada 3 seperti tabel yang ada di layar, yaitu looping atau perulangan pada Python. Di mana ada tipe looping, ada while loop, ada for loop, ada nested loop. Berikutnya, apa itu perulangan pada Python? Perulangan for pada Python adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Struktur atau sintak pada for bisa kita lihat pada layar, di mana struktur sintaks for yaitu yang ada pada blok warna putih ya, ada for nilai in sequence, terus kemudian ada blok kode for. Jadi ada 3 bagian penting pada bagian di atasnya, yaitu ya pada bagian di atasnya di sini, yaitu ada sequence, ada list, ada tuple, ada string, ya, terus kemudian dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nilai, ada blok kode, yaitu statement atau perintah yang akan dieksekusi secara berulang. Ya, jadi ada 3 bagian yang kita lihat di sini, ada for, nilai, in sequence. Pada bagian putih di sini, ya ini ada 3 sequence, nilai, dan blok kode. Berikutnya, bila kita lihat untuk bagian listnya, contoh for ya dengan list, bila kita membuka idle Python, ini bisa kita kerjakan. Ya, list kota sama dengan Jakarta, Surabaya, Depok, ya Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Di sini kita list, terus kemudian kita cetak, di mana akan kita cetak adalah list kotanya, ya. Kotanya akan kita cetak, dan hasilnya ketika dieksekusi adalah Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Untuk berikutnya adalah mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate, yaitu fungsi yang akan mengekstrak 2 buah nilai. Yang pertama adalah index, yaitu urutan iterasi yang keberapa, dan item yang mana adalah nilai dari list itu sendiri. Ya, ini contohnya ya yang sudah kita buat. Kemudian berbedanya di mana dengan yang tadi, yaitu di for i kota, in enumerate list kota. Jadi jika program dijalankan, itu akan menghasilkan seperti ini. Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Bedanya di mana? Bedanya ada nilai angka di sini. Ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya for dengan fungsi rank. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi rank. Ya, perhatikan contoh yang ada pada layar, di mana 0 sampai dengan 4. Ya. Ini for
i in rank 5. Kita cetak perulangan ke berapa? Kita mengikuti for i-nya di sini, di mana ranknya adalah 5. Bila kita lihat hasilnya, ya, bila kita jalankan programnya, perulangan ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Nah, seperti itu. Berikutnya, untuk contoh yang lain, untuk bilangan ganjil, maka kita mulai saja dari angka 1. For bilangan ganjil in rank 1, 12, 2. Kita cetak bilangan ganjil tersebut, nah kita akan memulai bukan dari angka 0, tapi dari angka 1. 1, 3, 5, 7, 9, 12. Berikutnya, for dengan tuple. Tuple adalah di antara tipe data yang bersifat iterable, sehingga kita bisa memperlakukannya sebagai objek perulangan menggunakan for. Perhatikan yang ada di layar, yang ditunjukkan oleh mouse. Tuple buah, di mana di sini ada himpunan mangga, jeruk, apel, dan pepaya. For buah in tuple buah. Kita cetak buah, hasil cetakannya adalah bila program dijalankan, mangga, jeruk, apel, dan pepaya. For dengan string, ya, string sama, ya, bersifat iterable, sehingga bisa kita jadikan objek perulangan. Ya, bisa kita lihat pada layar, contoh for karakter in Indonesia ID. Kita cetak karakternya, maka dia akan seperti ini hasilnya, ke bawah ya. Berikutnya, break and continue. Pada Python, kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi, yaitu memberhentikan secara paksa pada sebuah perulangan, kemudian continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Nah, ini kita lihat contoh pada layar, for i in rank 10,2, kemudian if i sama dengan 15, continue, print i, maka dia akan mencetak seperti ini. Ya, dimulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14, maka di sini akan langsung ke 16, karena 15-nya di skip. 16, 17, 18, dan 19. Berikutnya untuk for else. Perulangan for, jika ditambahkan blok else, maka perintah yang ada pada blok else hanya akan dieksekusi ketika perulangan selesai secara natural tanpa interupsi. Jadi bisa kita lihat pada layar. List kota. Di sini ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. For kota in list kota, kemudian kita cetak kotanya, ya, dimana selain itu atau else print tidak ada lagi item yang tersisa. Maka hasilnya jika program dijalankan yaitu Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan tidak ada lagi item yang tersisa. Untuk berikutnya adalah kita akan mempelajari perulangan while. Setelah kita mempelajari perulangan for tadi, maka untuk bagian ini, perulangan while pada Python adalah proses pengulangan suatu blok kode program selama kondisi terpenuhi. Jadi singkatnya, perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Sebuah blok kode akan dilakukan terus-menerus selama kondisi masih terpenuhi. Jika kondisi ternyata tidak terpenuhi, maka iterasi ke-10 pada perulangan akan berhenti. Ini contohnya kalau iterasinya ada 10, ya. Maka perulangan akan berhenti, terus kemudian jika kondisi sama, pada saat yang berbeda ternyata berhenti pada iterasi ke-100. Kalau memang ditentukan perulangannya sebanyak 100, maka perulangan akan berhenti pada jumlah tersebut. Berikutnya bila kita lihat sintak penulisan while, itu ada while kondisi, blok kode yang akan diulang-ulang. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah keyword while. Ini harus kita isi, ya. Terus kemudian yang kedua kondisi. Ya, ini ya kondisi. Ini bisa berupa variabel boolean atau ekspresi logika, ya, seperti biasa, ekspresi logika yang pernah kita belajar pada percabangan atau pada for. Dan yang terakhir adalah blok kode atau kumpulan baris, ya, kode yang akan diulang-ulang, ya, selama kondisi ini akan terpenuhi. Berikutnya perulangan tanpa batas. Perulangan while sangat berkaitan dengan variabel boolean atau logical statement.
karena penentuan kapan suatu blok kode akan diulang-ulang ditinjau dari true atau false dari suatu pernyataan logika. Sehingga jika suatu kondisi tersebut benar, maka pengulangannya pun akan selalu dieksekusi. Ya, ini contohnya, while 1 ditambah 2 sama dengan 3, print halo dunia. Jika memang kondisi ini terpenuhi, maka halo dunia ini akan dicetak atau ditampilkan, halo dunia. Dan ini akan berkali-kali ya dicetak tanpa henti. Berikutnya, contoh perulangan while for rank. Ya, di dalam contoh berikut ini, kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 5 menggunakan perulangan while. I sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan 5, print I sama dengan I plus 1. Ya, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. I plus sama dengan 1. Kode program di atas akan menghasilkan output seperti berikut. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya adalah contoh perulangan while untuk list. Untuk menampilkan semua item pada list, kita tetap bisa menggunakan perulangan while untuk bermain-main dengan list. Perhatikan contoh berikut. List kota, Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Bila kita lihat, I kita tentukan dengan angka 0, kemudian while I lebih kecil dari len, list kota, maka akan dicetak list kota ke I, di mana I sama dengan I plus 1. Maka hasilnya adalah, jika program dijalankan, itu akan tampil seperti berikut. Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Contoh perulangan dengan while, ya, while dengan inputan. Perhatikan contoh di bawah ini. Jika kita akan meminta user untuk memasukkan angka ganjil lebih dari 50, jika user justru memasukkan nilai angka genap atau nilai yang kurang dari 50, maka sistem akan meminta user untuk menginputkan kembali. A, integer input, masukkan bilangan ganjil lebih dari 50. While A persen 2, ya, tanda seru sama dengan I or A lebih kecil sama dengan 50. A sama dengan integer input, salah, masukkan lagi. Maka akan dicetak benar. Hasil dari kode program tadi bila dijalankan akan menghasilkan masukkan bilangan ganjil lebih dari 50. Kita masukkan 1, 2, 3, 10, 50, 52, 54, 55, maka dia akan terakhir benar. Nah, contoh berikutnya adalah while dengan continue. Sama dengan perulangan for, kita juga bisa menggunakan perintah continue pada perulangan while. Apa itu perintah continue? Perintah continue berfungsi untuk men-skip iterasi ya sekarang ke iterasi selanjutnya. Contoh, list kota. Di sini ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Kemudian kita tentukan variabel I dengan angka 1. While I lebih kecil len list kota, I sama dengan I plus 1, if I persen 2 sama dengan 0, dan I lebih besar dari 0, maka akan dicetak skip, terus kemudian continue. Berikutnya akan di print atau dicetak list kota I. Maka akan ditampilkan hasilnya bila program itu dijalankan, Jakarta, Surabaya, ini akan di skip. I sama dengan 2. Bekasi akan di skip lagi, I sama dengan 4. Yogyakarta akan di skip lagi, I sama dengan 6. Makassar akan di skip lagi, I sama dengan 8. Berikutnya adalah while else. Bila kita coba program pencarian kota di atas dengan menambahkan blok kode else seperti berikut. Bila kita lihat, list kota Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Kota yang dicari, input. Masukkan nama kota yang dicari. I sama dengan 0, while I lebih kecil len list kota, if list kota I lower sama dengan kota yang dicari, terus kemudian lower. Print ketemu di indeks keberapa, terus kemudian di break. Print bukan list kota yang dimaksud, maksudnya list ke I, kota yang ke I sama dengan I plus 1, else, selain itu, maka akan dicotak, maaf, kota yang Anda cari tidak ditemukan. Maka jika program ini dijalankan, bila kita masukkan kota yang dicari Sidoarjo, bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Jadi kota yang dicari itu tidak ada. Maaf, kota yang Anda cari tidak ditemukan.
Dan Anda juga bisa mencoba memasukkan selain kota Sidoarjo mungkin yang ada di sini, yaitu Jakarta mungkin nanti bisa dicoba diketikkan, Surabaya, Depok, atau yang lainnya yang memang ada di list. Untuk berikutnya, eh, mungkin sepertinya sudah selesai ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.